Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu Rista Aldila selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen keuangan lanjutan ini dan kami perwakilan kelompok 8 dengan beranggotakan yang pertama ada Imelda Maharani dengan saya sendiri, yang kedua Mulia Fitriani, dan yang ketiga ada Rifani, dia istiqomah. Langsung saja pada materi yang pertama yaitu next. Materi pertama ada konsep kebijakan dividen. Menurut Husnan 2381, kebijakan dividen menyangkut keputusan untuk membagikan laba yang menjadi hak para pemegang saham atau menahannya guna diinvestasikan kembali di dalam perusahaan. Dengan pertimbangan kapan, artinya dalam keadaan seperti apa laba akan dibagikan dan kapan akan ditahan. Dengan tetap mempertahankan tujuan perusahaan yaitu meningkatkan nilai perusahaan. Next. Dalam membagikan dividen, perusahaan harus memperhatikan beberapa faktor, antara lain yang pertama ada dividen payout ratio, yang kedua kesempatan investasi, yang ketiga profitabilitas dan likuiditas, yang keempat akses ke pasar keuangan, yang kelima ada pertumbuhan pendapatan perusahaan, yang keenam stabilitas pendapatan, yang ketujuh preferensi pemegang saham, yang kedelapan ketersediaan dan biaya alternatif sumber dana, yang kesembilan batasan yang diberikan kreditur, yang 10 harapan mengenai kondisi bisnis pada umumnya. Dalam kebijakan dividen terdapat jenis-jenis. Jenis-jenis dividen menurut Zaki Baritwan 1993, dividen akan dibagikan oleh perusahaan dapat terbagi dalam beberapa jenis, yaitu yang pertama, dividen tunai. Dividen yang dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk uang tunai dan dikenai pajak pada tahun pengeluarannya. Yang kedua ada dividen saham, dividen yang dibagikan kepada para pemegang saham dalam bentuk saham perusahaan sehingga jumlah saham perusahaan menjadi bertambah. Next. Kebijakan dividen pada Bank Sentral Asia. PT Bank Sentral Asia Tbk atau disingkat BCA adalah bank swasta terbesar di Indonesia yang didirikan pada 21 Februari 1957. Kebijakan dividen BCA ditentukan oleh manajemen perusahaan dan disetujui oleh pemegang saham dalam rapat umum pemegang saham. Besaran dividen didasarkan pada kinerja keuangan perusahaan dan faktor lainnya. Jumlah dividen yang akan diberikan kemudian ditetapkan oleh manajemen perusahaan dan disetujui oleh pemegang saham dalam rapat umum pemegang saham tahunan. Setelah kebijakan dividen disetujui oleh pemegang saham dalam RUPSTA, BCA akan mengumumkan jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai tahun buku yang telah disetujui oleh pemegang saham. Pembayaran dividen kemudian dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Jumlah dividen yang akan diberikan pada setiap tahunnya dapat berubah tergantung pada kebijakan dividen yang ditetapkan oleh manajemen perusahaan dan disetujui oleh pemegang saham dalam RUPSTA. Dalam menetapkan kebijakan dividen, BCA mempertimbangkan beberapa faktor. Yang pertama, profitabilitas perusahaan. Semakin tinggi profitabilitas perusahaan, semakin besar kemungkinan perusahaan untuk membayar dividen yang lebih tinggi. Yang kedua, kebutuhan investasi perusahaan. Jika perusahaan membutuhkan dana untuk investasi, maka perusahaan akan memilih untuk menahan sebagian laba untuk membiayai investasi seperti proyek atau ekspansi usaha lebih lanjut. Yang ketiga, struktur modal perusahaan. Jika perusahaan memiliki hutang yang tinggi, maka perusahaan BCA dapat memilih untuk menahan sebagian laba untuk membayar hutang tersebut. Yang keempat, ada kebijakan dana dividen di masa lampau. Jika perusahaan telah membayar dividen yang tinggi di masa lalu, maka para pemegang saham akan mengharapkan dividen yang sama atau lebih tinggi di masa depan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih moderator. Materi selanjutnya yaitu yang kelima, persyaratan perundang-undangan. Perusahaan harus mematuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku terkait pembayaran dividen seperti dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas atau UUPT. Pembagian dividen pada suatu perusahaan memutuskan dalam anggaran dasar perusahaan yang memuat sekurang-kurangnya tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen.
Lalu yang keenam, rasio likuiditas perusahaan. Jika perusahaan memiliki rasio likuiditas yang rendah, maka perusahaan dapat memilih untuk menahan sebagian laba untuk memperbaiki rasio likuiditas terlebih dahulu. Selanjutnya yaitu jenis pembagian dividen pada Bank Sentral Asia. BCA melakukan pembagian dividen menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu dividen interim. Dividen interim ini ditetapkan oleh direksi serta manajemen BCA dan dibayarkan kepada pemegang saham pada pertengahan tahun buku. Penetapan dividen interim ini didasarkan pada kinerja keuangan perusahaan pada paruh pertama tahun buku serta pertimbangan kebutuhan investasi dan kebijakan hutang perusahaan dan lain-lain. Lalu yang kedua yaitu dividen final. Dividen final ini ditetapkan oleh direksi BCA dan disetujui oleh pemegang saham dalam rapat umum pemegang saham tahunan. Penetapan dividen final didasarkan pada kinerja keuangan perusahaan selama 1 tahun buku, serta mempertimbangkan kebutuhan investasi, kebijakan hutang, dan lain-lain. Lalu selanjutnya yaitu dividen residual. Prainrage 1932 dan Sage 1937 diduga orang pertama yang memaparkan deskripsi tentang residual dividend policy. Dalam literatur akademik, menyatakan dividen residual adalah kebijakan dividen yang digunakan oleh manajemen perusahaan untuk mendanai pengeluaran barang modal dengan pendapatan yang ada sebelum membayar dividen kepada pemegang saham. Dan kebijakan ini menciptakan lebih banyak ketidakstabilan jumlah uang dari dividen yang dibayarkan kepada investor setiap tahunnya. Prioritas pertama adalah menggunakan laba ke arus kas pengeluaran barang dan dividen dibayarkan dengan sisa pendapatan yang dihasilkan oleh perusahaan. Dividen residual BCA menerapkan kebijakan dividen residual dalam menentukan kebijakannya. Seperti bisa dilihat pada pembagian dividen oleh BCA dari tahun 2007 hingga 2011, dari tahun ke tahun tidak stabil dan cenderung menurun. Sedangkan pada rentang waktu yang sama, BCA memperoleh laba, namun laba tersebut jika diukur dengan rasio ROI mengalami penurunan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa BCA mengambil kebijakan dividen residual dalam keputusan kebijakan dividennya, yaitu kebijakan pengurangan rasio dividen karena BCA ingin memanfaatkan laba ditahan untuk memenuhi kebutuhan modal sendiri semaksimal mungkin, dan membayar dividen hanya jika ada sisa keuntungan bersih perusahaan atau residual setelah kesempatan investasi terpenuhi sehingga pembayaran dividen relatif tidak stabil. Selanjutnya yaitu efek klientel. Teori ini dikembangkan oleh Richard Petit 1977. Teori ini menyatakan bahwa kelompok pemegang saham yang berbeda akan memiliki preferensi yang berbeda terhadap kebijakan dividen perusahaan. Teori ini menjelaskan mengenai kondisi pada suatu perusahaan yang terdapat banyak kelompok pemegang saham dengan berbagai kepentingan yang menimbulkan pertentangan. Pertentangan ini timbul sebagai akibat dari adanya pemegang saham yang menyukai memperoleh pendapatan saat ini dalam bentuk dividen dan pemegang saham yang lebih suka melakukan reinvestasi karena dikenakan pajak yang cukup tinggi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Materi selanjutnya yaitu efek klientel pada Bank Sentral Asia. BCA juga mempertimbangkan efek klientel dalam menentukan kebijakan dividen. Efek ini menyatakan bahwa para pemegang saham memiliki preferensi yang berbeda terhadap kebijakan dividen. Beberapa pemegang saham mungkin lebih memilih dividen yang tinggi, sementara yang lain mungkin lebih memilih pertumbuhan perusahaan. Oleh karena itu, BCA akan mempertimbangkan preferensi para pemegang saham dalam menentukan kebijakan dividen. Selanjutnya, kontroversi dari kebijakan dividen Bank Sentral Asia. Kebijakan dividen BCA ini tidak terlepas dari adanya beberapa kontroversi. Di antaranya yaitu kurangnya dampak pengumuman dividen terhadap harga saham. Pada bulan Maret 2023, BCA mengumumkan akan membagikan dividen final sebesar 145
rupiah per saham dan total dividen sebesar 205 per saham untuk tahun buku 2002. Pembagian dividen tersebut tidak berdampak signifikan terhadap harga saham BCA yang justru turun tipis pasca pengumuman tersebut. Namun demikian, BCA memiliki rekam jejak yang konsisten dalam membagikan dividen tunai kepada para pemegang sahamnya dan manajemen berkomitmen untuk memberikan nilai berkelanjutan kepada mereka. Selanjutnya, Direktur BCA Jahja Setiatmaja serta anggota direksi dan komisaris lainnya membeli saham BCA sebelum dividen dibagikan. Jahja Setiatmaja membeli 807.763 saham senilai 6,82 miliar dan kini memegang 40.818 saham. Pembayaran dividen dijadwalkan pada 14 April 2023 dan total dividen yang akan dibayarkan sebesar Rp205 per saham atau setara dengan Rp25,27 triliun. Kontroversi muncul karena anggota dewan membeli saham sebelum dividen dibagikan, yang dapat dianggap sebagai konflik kepentingan. Namun, bukanlah hal yang ilegal bagi anggota dewan untuk membeli saham perusahaannya sendiri, dan tidak jarang anggota dewan melakukan hal tersebut. Selanjutnya, tipe dan cara pembayaran dividen BCA. Ada dua jenis, yaitu yang pertama pembayaran dividen melalui kas. BCA akan mentransfer jumlah dividen yang telah diumumkan kepada pemegang saham ke rekening bank atau rekening saham yang dimiliki oleh pemegang saham. Pemegang saham akan menerima pembayaran dividen dalam bentuk uang tunai yang langsung masuk ke rekening mereka. Selanjutnya, pembayaran dividen melalui non-kas. Pembayaran ini dilakukan dalam bentuk saham tambahan atau bentuk lainnya selain uang tunai. Pembayaran dividen melalui non-kas dilakukan dengan mentransfer dana ke rekening efek pemegang saham yang terdaftar di perusahaan efek atau bank kustodian. Selanjutnya, cara pembayaran dividen BCA. Yang pertama, jadwal pembayaran dividen. BCA akan mengumumkan jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai tahun buku yang telah ditetapkan oleh RUPST. Para pemegang saham yang berhak atas dividen akan menerima pembayaran dividen pada tanggal yang telah ditentukan. Selanjutnya, pemegang saham harus memastikan bahwa mereka terdaftar sebagai pemegang saham pada tanggal record date atau tanggal yang ditetapkan oleh perusahaan untuk menentukan pemegang saham yang berhak menerima dividen. Selanjutnya, pembayaran dividen. BCA membayar dividen tunai kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham. Tercatat dalam daftar pemegang saham perseroan pada tanggal record date. Pembayaran dividen dilakukan melalui kas dan non-kas. Selanjutnya, pembagian dividen interim. Direksi BCA menetapkan bahwa bank akan membayarkan dividen sementara kepada para pemegang saham pada saat yang telah ditentukan. Pembayaran dividen interim dilakukan setelah mempertimbangkan kebutuhan investasi perusahaan dan preferensi para pemegang saham. Selanjutnya, pembagian dividen final. Pembagian dividen final ini dilakukan setelah rapat umum pemegang saham tahunan yang diadakan oleh BCA. Rapat ini menetapkan jumlah dividen final yang akan dibayarkan kepada para pemegang saham. Jumlah dividen final yang dibayarkan ditetapkan setelah mempertimbangkan kebutuhan investasi perusahaan dan preferensi para pemegang saham. Terakhir yaitu persyaratan perpajakan. Para pemegang saham yang menerima pembayaran dividen harus memenuhi persyaratan perpajakan yang berlaku. Para pemegang saham harus menyampaikan nomor pokok wajib pajak pada perusahaan efek dan atau bank kustodian di mana pemegang saham membuka rekening efek. Pemegang saham juga harus memenuhi persyaratan perpajakan lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Mungkin itu saja materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Maka dapat ditarik kesimpulan, kebijakan dividen BCA ditentukan oleh manajemen perusahaan dan disetujui dalam rapat umum pemegang saham tahunan. Keputusan besaran dividen didasarkan pada kinerja keuangan perusahaan dan faktor lainnya. BCA membagi dividen menjadi dividen interim dan dividen final, yang bergantung pada waktu pembayaran dan pertimbangan khusus. Bank Sentral Asia atau BCA menerapkan kebijakan dividen residual. Hal ini berarti BCA hanya membayar dividen jika terdapat sisa laba bersih setelah memenuhi kebutuhan investasi perusahaan. Baiklah,
Sekian hasil presentasi dari kelompok kami mengenai kebijakan dividen pada BCA. Jika terdapat salah kata dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.